Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ini mungkin tidak banyak diketahui publik, tapi karena sudah mau selesaikan Pak Jokowi, jadi saya boleh ceritakan. Setelah dilantik, setelah sidang paripurna hari kedua, beberapa menteri dipanggil. Kemudian masuklah ke satu ruang kerja istana. Di situ sudah ada pedagang besar. Pedagang besar? Yang belakangan kontroversi karena dikejar-kejar oleh pemerintah Cina dan konon ditembak mati itu, namanya Sampa. Dan kami digilir, diminta bercerita soal rencana proyek-proyek strategis gitu. Dari mulai Menko. MOU juga ya? Di seorang MOU, tapi kami bersepakat menolak karena kita tidak ingin. Ya, jadi ada Menko Perekonomian, ada Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, saya juga Bu Susi juga ya? Bu Susi juga. Bu Megawati Soekarno Putri, anak presiden, 24 Maret 1999 jadi ketua partai. Dengan perjuangan sendiri, bukan bapaknya udah gak ada, udah meninggal. Dan 21 Oktober 99, itu 23 Juli jadi wakil presiden RI. Dan 23 Juli sampai dengan Oktober 2004, menjadi Presiden RI. Dan Puan Maharani baru 1 Oktober 2019 jadi Ketua DPR RI. Kemudian Pak Harto 32 tahun. Saat 1 tahun terakhir baru Mbak Tutut 14 Maret 98 hingga 21 Mei 98 jadi Menteri Sosial. Itu pun melengkapi KKN-nya kan. Padahal cuma menteri. Hak prerogatif Presiden untuk ngangkat. Jatuh juga Pak Harto. Pak Habibie nggak ada masalah. Presiden Abdurrahman Wahid nggak ada masalah, anaknya nggak ada yang ikut cawe-cawe. Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 sampai dengan 2014 10 tahun juga. 2014 itu Agus Harimurti itu masih pangkat mayor, kasih obrigi pelindung 17. Itu suatu hal yang sangat biasa. 2012 Komandan Batalion sangat biasa karena dia udah letkol. Setelah turun baru 2017 cagup pilkada DKI dan tidak berhasil. Bapaknya sudah nggak ada, itu sudah bukan presiden kayak gitu. Lewat 15 Maret 2020 ketua Partai Demokrat dan baru kemarin 21 Februari 2024 menjadi menteri. Akhirnya yang terruang entah ikut cawe-cawe. Ini adalah tauladan dari presiden-presiden sudah meninggalkan jejak menjadi presidennya. Tidak mengorbankan harga dirinya, kehormatan dia hanya untuk keluarganya. Tapi Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya ini dengan berbagai luk-luk yang 3 periode segala macam, Gibran anaknya dipaksakan dengan berbagai cara, baik pelaksanaan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan yang tadi dijelaskan oleh Pak Koto tadi. Ini yang sangat luar biasa. Tetapi saya ingin menjelaskan, tolong disorot ini ya, agar publik tahu bahwa Undang-Undang APBN disahkan tahun 2024, tahun 2024 disahkannya 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023. Undang-Undang nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Ini penting ini. Bantuan sosial harusnya, tolong kameranya sini supaya publik tahu. Bantuan sosial harusnya berakhir pada November 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Bisa dia buat harusnya undang-undang APBN, P ya, perubahan. Ini tidak. Bayangkan, dari ini saja sudah melanggar. Kemudian, perpanjangan bantuan sosial ini tidak ada dalam APBN 2024 karena sudah diputuskan. Setelah APBN Undang-Undang pada 16 Oktober 2003, artinya pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta. Kalau dikatakan saya membuat berita bohong, silahkan. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani mengambil anggaran bansos dari kementerian dan lembaga lainnya yang dinamakan automatic adjustment sebesar 50,2 triliun. Itu kalau tidak salah disapu rata tiap-tiap kementerian 5%. Ini pun tidak boleh. Bu Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang terindikasi kuat melanggar undang-undang ini atas perintah Presiden Joko Widodo. Firm itu. Dan alokasi anggaran bantuan sosial dari kementerian dan lembaga lain melanggar pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanjanya. Nggak ada ini. Undang-undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh dirubah pihak manapun termasuk Presiden Joko Widodo. Melalui pemblokiran automatic adjustment, APBN hanya dapat diubah melalui mekanisme perubahan APBN yang disetujui DPR yang saya sampaikan tadi. Arahan atau instruksi Presiden Joko Widodo untuk memblokir anggaran kementerian dan lembaga juga melanggar Undang-Undang anti KKN dan penyalahgunaan kekuasaan Presiden.
Karena keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan sosial secara mendadak ini bermotif politik dan nepotisme untuk mendongkrak elektabilitas dan memenangi Gibran. Artinya bantuan sosial dadakan tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan masyarakat. Mengapa? Karena itu Joko Widodo dikasih kuat juga melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut definisi pasal 1 angka 5 nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Masuk juga ini ke barang. Pemberian bantuan sosial dadakan Joko Widodo termasuk perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, anaknya, dan kroninya. Presiden Joko Widodo juga diduga keras melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaannya dengan memaksakan memberi bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa ada mata anggaran di dalam APBN 2024. Tidak ada itu, Pak. Keberanian yang luar biasa itu. Nomor 15 ya. Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Terakhir, pemberian bantuan sosial untuk presiden dan menteri lainnya tanpa melibatkan Kementerian Sosial melanggar tugas pokok kementerian dan termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Lengkap sudah, Pak. Karena pemberian bantuan sosial dadakan tersebut dapat dipastikan tidak tepat sasaran karena dibagikan di tengah kerumunan massa tanpa ada data penerimaan bantuan karena data tersebut berada di Kementerian Sosial. Coba bayangkan itu. Luar biasa. Jadi sangat-sangat luar biasa. Ya saya katakan semua yang dilakukan tadi rangkaiannya jelas cacat moral. Mengapa itu dilakukan? Nah ini dia. Jadi jangan nyalakan quick count, real count jangan. Saya minjem kata-kata Profesor Dahlan Iskan. Yang terjadi sekarang ini adalah kebenaran baru. Kalau kebenaran menurut buku orang kampus kan, Pak, itu kan kebenaran berdasarkan fakta-fakta kan. Sekarang nggak berlaku itu, Bos. Enggak, kebenaran berdasarkan friksi. Kebenaran berdasarkan friksi. Yang dilakukan quick count kan friksi itu. Mana ada 800.000 sekian, cuma 2.000. Sekarang kalau quick count itu berani, dia menyampaikan, saya berdasarkan, saya ambil sampel. Udah tenang aja, Glenn. Ya gerakan loh, Medan gerakan loh. Nih, ya itu udah aku bilang di grup itu. Medan mana ini kok udah kota-kota besar udah bergerak kok Medan. Sendiri, jujur saya juga merupakan kader partai. Saya merupakan kader partai. Partai apa, Pak? Saya Partai Kebangkitan Bangsa. Oh, PKB. Ya, jadi oke lah. Kalau semisalnya ketum saya Muhaimin Iskandar, Caimin, yang kemudian sering di framing ada kasus dari, ya karena sekelas menteri. Coba kalau misalnya Caimin ini mantan presiden, tidak ada yang berani ngusik. SBY itu banyak kasusnya, tapi tidak ada yang mempermasalahkan. Megawati ini tidak ada yang pernah mengangkat karena mantan presiden. Kalau bukan mantan presiden, tersandra. Menterinya kan banyak, PDIP, yang harus bisa disandra. Nggak izin, maaf. Kata siapa SBY nggak diiniin? SBY waktu maju jadi ketua umum, dia mantan presiden, kasus Hambalang, kasus semua, dia dihujat. Iya, dihujat. Maksudnya dia disandra, maksudnya dia disandra. Sekarang ini kita bukan kemana-kemari. Surya Paloh mungkin tidak tersandra, yang tersandra menteri-menterinya. Gitu loh, sebentar Cinta dan teman-teman, saya malam ini tidak ada untuk berdebat di luar materi yang mana putusan MK. Tapi kalau Bang Iyun berdebat jauh dari tema pada malam hari ini, mohon maaf, ini bukan room berdebat yang mempunyai idealis masing-masing partai. Kita nggak berbicara tentang hal itu. Kita menyikapi tentang putusan MK. Ada yang memaknai apa yang saya sampaikan di awal. Maka dari itu, kalau mau mendalami tentang apa sih kewenangan MK dan apa kewenangan dari MK, itu yang kita sampaikan, yang mana alasan DPR untuk merubah undang-undang pilkada atau merevisi undang-undang pilkada itu dasarnya putusan MA bukan MK. Ini itu loh, jadi ke situ aja. Iya, saya siap, Bos. Hanya saya kemudian saya agak merasa tergelitik dengan statementnya Mbak Novi tadi.
yang seakan-akan PDI ini adalah merupakan penjaga demokrasi sendiri. Emang partai lain enggak? Nah, bahasa-bahasa arogan seperti ini tolonglah jangan dimunculkan. Dan Megawati seakan-akan mohon maaf saya Anda turunkan karena Anda tidak ini itu nggak penting berdiskusi yang mana tidak ada Alah, Caimin aja takut loh partainya mau diambil Gus siapa namanya? Siapa Gus siapa? Yasin, kok Gus siapa? Gus siapa bang yang PBNU? Gus Yahya. Gus Yahya nggak mau sampaikan, makanya tersandra masuk Kim semua. Ngapain bicara soal perubahan kesana semua. Kader dari bicara PKB. Politik dinasti. Koalisi Partai Perubahan itu cuman memanfaatkan Pak Anies, titik ya kalian ya. Gini, Mbak Cinta, kalau mereka dia tidak nerima, saya cuman sedikit nginiin ya. Kalau saya bilang partai yang konsisten menjaga demokrasi saat ini, mereka udah berkoalisi. Apakah mereka menjaga demokrasi? Gimana mereka menjaga demokrasi? Kalau mereka menjaga demokrasi, mereka tidak akan membiarkan ini semua terjadi. Dengan adanya Kim Plus, ini udah satu pembuktian bahwa demokrasi sudah dikebiri. Kalau mereka memang partai-partai penjaga demokrasi, nggak mungkin. Mereka sengaja desain semua ini. Kenapa ada tiba-tiba ada independen? Karena mereka nggak mau melawan kotak kosong. Akhirnya independen ini dimunculkan yang tidak sebanding dengan lawannya. Yang ujung-ujungnya mereka lah pemenangnya. Di mana demokrasinya? Makanya saya berani katakan PDI Perjuangan partai karena saat ini yang berdiri tegak hanya PDI Perjuangan. Tidak ada satu partai pun yang mau berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Bahkan Perindo pun udah pindah. Iya dong, wajar kalau saya bilang seperti itu. Saya bicara Bang Iyun, nggak ada yang nggak berani sama kamu kecil. Kita itu bukan orang yang baru naik Komal berdebat sekali ini. Kamu itu bahasamu itu nggak jelas aja kamu. Tuh, jujur pada partaimu sendiri ceritakan tuh. Partaimu gini. Dia. Kalau kita kan bangga pada partai kita sendiri. Kamu silakan bangga pada partaimu sendiri. Ini loh yang dilakukan PKB dalam mendukung Anies, konsisten menjaga demokrasi dari pengusungan Anies sejak awal misalnya. Terus bentuk kampanye kami begini. Sikap kami begini lah, sekarang aja kumpul ke sana kok mau bilang konsisten. Iyun cari rum rawa-rawa saja, cocoknya Anda di sana. Silakan Mas Gepeng, apa yang mau Anda sampaikan? Gak ada cerita nggak berani berdebat. Gak ada cerita nggak berani berdebat. Ya, selamat malam ya semuanya. Betul, memang yang dikatakan memang hanya PDI yang konsisten dengan demokrasi. Tapi ya ingat dengan putusan MK ini memang durian runtuh untuk PDIP, untuk di Jakarta aja ya. Tetapi kan kita masih mengawal sampai tanggal 29 ini untuk keputusan ke KPUP. Nah ini yang dipakai untuk pendaftarannya ini putusan MK apa enggak kan itu yang kita kawal nih sampai gini. Tapi kalau memang tidak dipakai putusan MK untuk KPU gelar pemilu nanti, ya kita demo ini turun ke jalan ini percuma juga gitu loh. Jadi yang kita kawal nih sampai tanggal 29 itu asas demokrasi ini yang harus benar-benar dikawal gitu loh. Permasalahannya itu Pak sekarang gitu loh. Yang jelas begini ya, namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu ya, bahkan MK pun ini sudah jelas ya. Mereka wanti-wanti, Jojo Hari menegaskan bahwa putusan MK itu terkait yang namanya konstitusionalitas sebuah undang-undang itu wajib dan harus dipenuhi dan dipatuhi. Titik di situ. Lalu pertanyaan kemudian, apabila tidak, maka di situ jelas tindakan tersebut itu sudah dikatakan ilegal. Dasarnya apa sih? Karena sikap ini itu telah dinyatakan oleh Mahkamah melalui putusan. Yaitu putusan apa tuh? Yaitu nomor 98 garis miring PUU di situ kan 16 Romawi di tahun berapa? 2018. Itu jelas di situ. Jadi ketika terbit putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Petun waktu itu ya, hingga mahkamah itu bahkan MA yang berkebalikan dengan putusan MK mengenai syarat pengunduran diri calon dewan, waktu itu terjadi kasusnya itu dari partai politik. Lalu situ bingung KPU karena ada putusan yang sama-sama di situ memutuskan baik itu yang namanya Petun dan juga satu lagi putusan dari Mahkamah Agung. Akhirnya sebagai dasar untuk memutuskan ini KPU berlandaskan pada siapa coba? Ya larinya dia tetap ke MK. MK akhirnya memutuskan. Keluarlah yang tadi nomor 98 PUU garis miring di situ jelas, sudah jelas tahun 2018 terjadi kasus itu. Maka jelas di situ. Kalau itu yang menjadi landasan tidak disetujui, maka MK sudah jelas mereka akan mengambil sebuah tindakan. Karena bunyi putusan itu waktu itu gimana sih? Di situ Mahkamah menyampaikan sekali di situ telah mendeklarasi sebuah undang-undang atau sebuah pasal, ayat dan atau bagian dari sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang 45 sehingga tidak mempunyai yang namanya kekuatan hukum yang mengikat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.